Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul kembali di Musalla Al-Ghuraba untuk belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar tentang Islam, untuk kemudian dengan sadar bersama-sama kita menumbuhkan keimanan, menambah ilmu, meningkatkan ketakwaan, mempererat ukhuwah, sambil menunggu kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari itu saudaraku kaum muslimin sekalian, penting sekali bagi kita kemudian memanfaatkan momen-momen, memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan serius dan sungguh-sungguh, ya. Karena kesempatan yang Allah berikan itu singkat sekali di dunia ini. Namun yang singkat ini pun akan menentukan nanti, yang singkat ini akan menentukan nasib kita selamanya nanti di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita sedikit banyaknya akan membacakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 121, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar kepada kitab tersebut, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam tafsir At-Tabari disebutkan ada perbedaan takwil, perbedaan tafsir. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi Alkitab? Ada yang mengatakan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian ulama mufassirin mengatakan mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kalau kita ingin menjamak semuanya, itu termasuk semuanya, ya. Mereka juga diberi Alkitab, kita juga diberi Alkitab. Kitab yang diberikan kepada kita adalah Al-Quran. Maka dari itu siapapun sebenarnya apabila diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kitab itu masih berlaku, orang Yahudi pun mereka akan dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman apabila mereka mengimani Taurat di masa mereka. Nah, ketika datang Al-Quran, kalau mereka betul-betul iman kepada Taurat, maka mereka tentu akan mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran disebutkan tentang nubuat Rasulullah SAW. Begitu juga orang Nasrani, kalau mereka betul-betul beriman, maka kalau mereka betul-betul beriman kepada Injil, maka ketika datang Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Nah, sekarang ayat ini kita baca, berarti makna ayat inilah untuk kita, untuk kita. Maka tafsiran kali ini diantaranya adalah tafsir tadabbur, ya. Mari kita merenung dan mentadabburi satu ayat ini, ya. Semoga dengan selesainya nanti kita membacakan beberapa tafsirannya, itu membuat kita cinta kepada Al-Quran, ya. Jadi nggak beban, baca Al-Quran itu tidak beban. Kalau sudah cinta itu enak, ya. Apa ciri-ciri cinta? Pengen ketemu selalu. Kalau udah berpisah, pengennya jumpa lagi, pengennya dekat-dekatan, pengennya ngobrol, ngomong, ya kan? Kalau jauh rindu, itu cinta. Nah,
Nah, apakah dengan Al-Quran sudah ada rasa cinta seperti itu? Nah, semoga dengan kita membacakan ataupun mentadaburi ayat ini muncul rasa cinta seperti itu, sehingga kita merasakan bahwasanya kita nggak bisa lama-lama jauh dari Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini akan senantiasa bersama kita, ya, bersama kita. Bukan di rak, bukan di mana-mana, bersama kita selalu. Bukan nunggu waktu luang ya kalau Al-Quran ini ya, tapi kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Baik, kembali kepada ayat ini, kita bacakan terjemahnya sekali lagi. Alladzina, orang-orang yang, ya, ataina, kami berikan, hum, mereka itu, al-kitaba, itu al-kitab, Al-Quran di kita, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika, mereka itulah yu'minuna bih, yang dikatakan beriman kepada Al-Quran. Waman, dan siapa saja yakfur bihi, ingkar kepadanya, faulaika, maka mereka itulah humul khasirun, benar-benar orang yang rugi. Yan. Tadi secara potong-potong, secara perkata ya. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benar bacaan, itulah orang beriman kepada Alkitab. Pemahamannya berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau mereka tidak membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, mereka berarti tidak benar-benar beriman. Ya, ini penting. Mengaitkan antara tilawah dengan iman. Nah, tilawah dengan iman. Tilawah itu dengan lisan. Karena kan kita membaca Al-Quran kan bersuara. Ada talaffuz. Lafzun itu apa? Harus ada suara. Nah, itu. Kalimat itu adalah lafzun murakkabun mufidun. Ya, kastaqim. Jadi di sini dikaitkan antara tilawah dengan iman. Tilawah itu dengan lisan, sementara iman itu di mana? Di hati. Nah, kaitannya bagaimana lisan kita dengan hati kita ini, apakah nyatu atau tidak? Kalau satu berarti imannya benar. Tapi kalau tidak sama antara lisan dengan hati, munafik. Ya. Nifaq. Apa itu nifaq? Ketidaksesuaian antara apa yang ada di hati dengan di lisan. Tayyib. Sini poin pertama ya, bahwasanya tilawah kita kepada Al-Quran itu berkaitan dengan benarnya iman kita. Kalau kita betul-betul beriman, maka kita akan betul-betul membacanya. Kalau kita tidak membacanya dengan betul, berarti iman kita tidak betul. Ya. Kalau iman kita tidak betul, cita-cita surga jauh. Karena Nabi pernah bersabda apa? Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga hingga kalian beriman. Jadi syarat masuk surga itu harus iman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Iman kepada Al-Quran itulah dengan membacanya. Ya. Nah, ini yang pertama, itu mana pertama? Yatlunahu, tilawah. Tala itu artinya mengikut. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Seperti diri dengan bayangan, maka bayangan itu mengikut diri kita, itu namanya tilawah. Bayangan kita mengikut kita itu namanya tilawah. Nah, untuk kasus orang yang membaca Al-Quran, arti tilawah adalah mengikutkan satu huruf dengan huruf berikutnya. Jadi pas kita membaca misalnya alladzina atainahumul, itu kan satu huruf ke huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Itu kan? Alladzina, berapa huruf ada situ? Nah, mengurutkan huruf yang satu dengan huruf selanjutnya itu disebut dengan tilawah. Mengikutkan satu huruf dengan huruf berikutnya
mempertautkan, menyambungkan satu huruf dengan huruf berikutnya, itu adalah tilawah. Ya, itulah proses tilawah. Ya, maka dalam membaca huruf per huruf harus dengan kaidah bacaan yang benar. Makhrajnya, sifatnya, matnya, gunnahnya, ikhfa'nya, itu semuanya harus benar. Karena kita huruf per huruf kita baca sebenarnya. Ya. Barulah kemudian huruf per huruf ini membentuk kalimat, kalimatnya membentuk ayat, ayatnya membentuk surat, seperti itu. Ya. Nah, sini penting sekali kita untuk lebih memperhatikan lagi bacaan kita. Jadi tilawah itu mengikutkan, mentautkan, menyambungkan satu huruf dengan huruf berikutnya dengan memperhatikan hak masing-masing huruf. Kalau haknya pendek maka pendek, kalau haknya panjang maka panjang. Kalau memang gunnah kita baca gunnah, kalau tidak gunnah jangan dibaca gunnah. Seperti itu. Ya, ini di antara makna tilawah. Kemudian apa lagi makna tilawah itu? Yaitu mengikutkan bacaan dengan amalan. Mengikutkan bacaan dengan amalan. Yatslunahu artinya adalah ya'maluna bihi. Yatslunahu haqqa tilawati artinya adalah ya'maluna bihi. Mereka membaca Al-Quran paham amal. Sehingga Aisyah radhiallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab apa? Kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Berjalan, Al-Quran berjalan dalam kehidupan. Dan itulah fungsi Al-Quran. Al-Quran selain memang sebagai al-maqru yang dibaca, Al-Quran yang dibaca, juga sebagai pedoman. Hudalin linnas. Kita amalkan berarti Al-Quran itu. Ya. Misalnya kita baca Al-Quran. La yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayat tentang apa ini? Ghibah. Jangan memakan bangkai saudara sendiri, ya. Ya. Kita mungkin tidak memakannya secara fisik, tapi ketika kita membicarakan aibnya di belakangnya, maka itu sama dengan kita makan bangkainya. Kalau aslinya mungkin kita akan jijik, ya kan? Fakarihtumuh, itu kata Allah. Nah, kita baca ayat ini, maka kita amalkan. Jangan kita gibah. Itu kalau ada aibnya betul. Kalau tidak ada aibnya, tapi kita bicarakan, namanya apa? Buhtan. Namanya apa? Buhtan. Bahat tahu. Ya. Kadzib. Firyah. Tuduhan-tuduhan dusta. Bahasa Indonesianya fitnah. Padahal fitnah itu bukan itu, maksudnya fitnah itu cobaan, ujian. Fitnatul kubur misalkan, itu ujian dan pertanyaan dalam kubur. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, artinya adalah syirik. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jadi perangi orang kafir supaya tidak ada fitnah lagi dan supaya agama itu murni untuk Allah. Apa arti fitnah di sini? Kesyirikan dan kekufuran. Kita perangi mereka supaya hilang fitnah dari muka bumi. Apa arti fitnah dalam ayat ini tadi? Kesyirikan dan kekufuran. Kita perangi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, supaya agama ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kita amalkan. Ayat sebelumnya itu kan surat Al-Hujurat, ya. Ayat sebelumnya apa? La yaskhara qaumun min qaumin. Jangan mengejek. Jangan mengejek. Asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Sesama laki-laki enggak boleh, sesama perempuan juga tidak boleh, dan laki perempuan juga tidak boleh saling mengejek, tidak boleh. Ayat ini penting sekali dipelajari oleh masyarakat. Jadi kalau kalian terjun ke masyarakat, menjelaskan ayat ini luar biasa. Karena di dalamnya ada asas tentang hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau kita amalkan ayat ini, tenang ke depan bermasyarakat. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Masih di ayat yang sama. Wala talmizu
anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Coba perhatikan ayatnya sangat lembut sekali. Wa la talmizu anfusakum. Jangan mencela diri sendiri. Padahal pas kita mencela, siapa yang kita cela? Ketika kita mencela dalam kenyataan, siapa yang kita cela? Orang lain. Tapi dalam hakikatnya, kata Allah, ketika kita mencela saudara kita, sebenarnya kita sedang mencela diri sendiri. Di sini ukhuwah itu. Karena mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Nah, kalau dia mencela saudara mukminnya, berarti dia mencela dirinya sendiri. Maka dengan kita mencela teman kita, saudara kita, itu sama dengan mencela diri sendiri. Jangan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan lakop-lakop, gelar-gelar yang jelek, ya. Memanggil dengan lakop, gelar-gelar yang buruk, tidak boleh. Dalam Islam itu dilarang, berdosa. Ya. Kemudian orangnya itu harus kita minta minta kehalalan, ya, istihlal. Harus kita minta itu. Kalau enggak nanti di akhirat akan minta pertanggungjawaban. Meskipun kita sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, tapi karena ada kezaliman antar sesama orang beriman, nanti akan dikisos di hari kiamat nanti. Nah, sebelum dibayar pada hari kiamat, segera lunasi hari ini, ya. Meminta kerelaan, kehalalan. Jangan saling memanggil teman itu dengan panggilan yang jelek, gelar yang jelek. Jangan. Kecuali ada nanti beberapa kondisi yang dibolehkan. Misalnya identifikasi. Kita mau ke kampung kawan kita, misalnya kampungnya ada di misalnya di Sabang, misalnya jauh-jauh aja ya. Nggak ada sini orang Sabang kan? Nanti kalau ada sebutin nama daerah salah satu kalian dah lihat kayak gini. Aduh. Tapi kita kenalnya di sini misalnya Hamid, nggak ada sih nama Hamid kan? Nggak ada, nggak ada kan? Hamidah ada. Hamid. Kita sini kenalnya Hamid. Terus kita ke kampung dia. Ke orang kampungnya belum ngaji, kita udah ngaji kan? Kita nggak lagi panggil dia Keting, kita panggil dia Hamid. Orang kampung dia belum ngaji. Kita tanya sama orang kampungnya, Pak, di mana rumahnya si Hamid? Siapa Hamid? Nggak tahu mereka. Yang anu tuh Pak, nggak tahu kami siapa Hamid itu. Anu Pak, biasa dia dipanggil Keting. Oh Keting itu rumahnya tuh. Langsung ingat. Maka itu boleh, ya. Itu namanya identifikasi. Tapi kalau untuk merendahkan, mengejek, mencemooh, ya, itu dilarang dan berdosa. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kita sudah ada nama iman. Akhi fillah, ukhti fillah. Jangan nanti ketika akhi panggil sesama ikhwannya, panggil pakai rasi, pakai laqab ini Pan. Kiting sanah nih itu hitam. Tapi ketika sama ukhtinya, ukhti fillah. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh. Ya. Itu ya, yatslunahu haqqa tilawati apa artinya? Mengikutkan bacaan dengan amalan. Kalau kita sudah baca satu ayat, maksimal usaha. Ya. Usaha untuk mengamalkan Al-Qur'an itu. Ayat per ayatnya kita amalkan. Ya. Taib. Kalau kita amalkan, barulah namanya ulaika yu'minuna bih. Jadi tidak dikatakan beriman kalau dia tidak membacanya dengan benar, dan tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mengamalkan. Nah, kalau dia tahu Al-Quran dan dia bisa mengamalkan tapi tidak diamalkan, berarti imannya tidak benar. Imannya tidak benar. Nah, nih, ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, "Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun." Siapa yang ingkar kepadanya, kepada kitab itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, orang yang jauh dari Al-Qur'an berarti dia tidak punya cahaya. Orang yang jauh dari Al-Qur'an berarti dia tidak punya petunjuk. Orang yang jauh dari Al-Qur'an berarti dia tidak punya imam, tidak punya sahabat. Nah, orang yang tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada imam, tidak ada sahabat, itu orang yang rugi.
Dalam Al-Quran Allah mengisahkan obrolan orang munafik dengan orang beriman. Ya kan? Apa kata orang munafik kepada orang beriman? Unzuruna naqtabis min nurikum. Ya, tunggu kami, unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ambil sedikit dari cahaya kalian. Nah, tapi apa kata orang beriman kepada orang munafik? Irji'u, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, cari cahaya kalian sendiri. Itu obrolan. Artinya apa? Orang beriman kata Nabi seperti apa? Orang yang beriman yang baca Al-Quran. Utrujah, manis rasanya, wangi aromanya, bukan baunya. Nanti bau nggak enak lagi kan? Padahal bau itu kan kata netral, itu kan udah menjadi negatif. Bau, aduh bau. Padahal bau ada bau sedap, ada bau tidak sedap. Tapi kenapa kata-kata bau menjadi tidak sedap, cuma konotasinya negatif? Nah, jadi utrujah itu rasanya manis, aromanya wangi. Orang beriman yang tidak baca Quran seperti tamar, kurma kering, manis tapi nggak ada baunya, nggak ada aromanya, ya nggak ada wanginya. Nah, orang munafik yang baca Quran, ini dia cuma baca aja tapi nggak amalkan, nggak memasuki iman, nggak masuki apa hatinya. Ya. Seperti apa? Raihanah, aromanya wangi, rasanya pahit. Nah. Orang munafik yang tidak baca Quran seperti Hanzalah, aromanya nggak ada, rasanya pahit. Tapi nama beliau ini bukan nama itu, nama sahabah. Ya, yang mana suatu hari Hanzalah ini datang kepada Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tanya kabar, Hanzalahnya menjawab apa? Laqad nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Ini berseberangan dengan hadis ini tadi. Kata Nabi kan orang munafik yang tidak baca Quran seperti Hanzalah, nama tumbuhan ya. Ya, aromanya tidak ada, rasanya pun pahit. Nah, ini Hanzalah satu lagi imannya benar. Karena benar imannya, dia khawatir jatuh kepada nifaq. Ini bagus. Dia sadar diri. Ini enak nasihatinya. Ya, orang yang bisa mengacak dirinya sendiri itu enak nasihatnya. Tapi kalau orang yang diingatkan nggak sadar, itu susah. Dia bilang apa? Nafaqal Hanzalah. Kata Wakar, apa nih? Udah kau pikir-pikir ke apa yang kau bilang tuh? Iya, aku udah pikir nih. Coba kau bayangkan, kita pas majelis sama Nabi, kayak akhirat. Ya, kita ketika bermajlis dengan Nabi seperti akhirat, seperti seolah-olah kita udah di surga gitu. Kalau bermajlis dengan Nabi. Tapi pas kita balik kepada istri kita, kembali kepada anak-anak kita kembali main-main lagi kayak kita cinta dunia, kayak lupa akhirat. Betul tuh, aku pun rasa kayak gitu, kata Abu Bakar. Abu Bakar pun benar imannya, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu, ini sikap ini, teladan. Mereka ketika mendapati masalah pada dirinya sendiri, kemana lapor? Muallim. Kita lapor sama muallim kita. Seperti Imam Al-Qaffal ketika mendapati kesulitan dalam belajar, dia lapor sama gurunya. Seperti Imam Asy-Syafi'i ketika buruk hafalannya, lapor sama gurunya. Tidak dipendam sendiri. Karena ketika berbicara dengan gurunya, dia tuh percaya sama gurunya dan menerima nasihat gurunya. Jadi ketika Hanzalah dan Abu Bakar merasakan
mereka sepertinya jatuh kepada nifaq, mereka lapornya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan, apa kata Rasulullah? Kayak gitulah kehidupan. As-sa'atu fas-sa'ah, sejenak-sejenak kata Rasulullah. Seandainya, ini kaidahnya. Seandainya keadaan kalian terus-menerus seperti keadaan kalian bersamaku, imannya luar biasa, hatinya luar biasa, apa kata Rasulullah? La safahatkumul malaikatu fit turuqat. Kalian akan dijabak tangan sama malaikat di jalan-jalan itu. Kalau hati kita selalu seperti bermajlis dengan Nabi, iman, akhirat, ya, surga bayangan kita, cuma akhirat, iman, maka apa kata Rasulullah? Tentu malaikat itu akan bersalaman dengan kalian di pinggir-pinggir jalan. Nah, disinilah kemudian ya para ulama-ulama sufiyah mengistimbatkan bahwasanya ada namanya sofaul qulub. Sofa, sufi dari kalimat sofa diantaranya ya. Sofa itu apa? Kebersihan hati. Kalau memang hati kita itu bersih, pandangan kita akan jernih, pikiran kita juga akan jernih. Bisa saja nampak malaikat itu. Nabi bilang mungkin. Nabi sampaikan ada namanya kemungkinan. Kalau, berarti kalau bahasa kalau itu, kalau kita kerjakan seperti itu bisa dapat. Dan kejadian kan di zaman Nabi, seorang sahabat membaca surat Al-Kahfi. Apa turun? Seperti awan, seperti itu kan? Seperti awan, kemudian kudanya bersuara itu kemudian larian. Ada riwayatnya itu? Ada dengar? Seorang sahabat Nabi baca Al-Quran surat Al-Kahfi, kemudian turun seperti gumpalan awan. Kemudian terkejut kudanya, dia pun kemudian berhenti. Apa kata Nabi di pagi harinya? Seandainya itu adalah malaikat yang tertegun dengan bacaanmu. Itu adalah malaikat yang tertegun dengan bacaanmu. Apabila kamu tidak berhenti membaca Al-Quran sampai pagi, pastilah masyarakat sekitar bisa melihat malaikat itu. Nah, ini luar biasa. Tapi itu baru kita dapati ketika hati kita sudah sofa. Nah, bagaimana mau sofa hati kita kalau iman dengan Al-Quran belum tuntas? Di antara ciri iman pada Al-Quran apa? Tilawah dan amal. Nah, ini di antara tafsiran singkat tentang ayat ini. Semoga bisa kita amalkan, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Meskipun ini bukan lagi bulan Ramadan, tetap kita membaca Al-Quran. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena tidak enak sama kawan, bukan karena program dari Ustadz, bukan, semata-mata luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Membaca Al-Quran itu adalah syarat keimanan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak baca Quran, berarti kita tidak iman kepada Al-Quran. Yang kedua apa? Amal. Harus ada amalan. Maksimalkan amalan ya. Yang dituntut itu amalan, bukan kesempurnaan. Karena kita tempatnya adalah kekurangan. Manusia ini tempat kekurangan, bukan kesempurnaan. Jadi bukan dituntut kesempurnaan, tapi usaha. Usaha yang dituntut. Ada usaha maksimal. Saddidu wa qaribu. Ya, saddidu wa qaribu, mendekat berusaha semaksimal mungkin. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat wasari'u fafirru walidzalika falyatanafasul mutanafisun. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh menempuh untuk keridhaan kami, kami akan bukakan, tunjukkan jalan-jalan kami. Seperti itu. Kesungguhan yang penting. Ya teman-teman, bisa dipahami insyaallah? Ya. Kemudian bagi teman-teman yang lain itu kita nasihat dan motivasi. Kita ikutkan bacaan, amalan dan dakwah di situ juga, ya. Ada ilmu, ada amal, ada dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan hati kita tempat bagi Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.